Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa barik. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Al-Ustaz Amin Nur Bahri, STTA. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Ustaz Ridwan Hamidi, LC MPI MA, yang alhamdulillah sudah hadir di majelis yang sangat mulia ini. Yang kami muliakan para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, bertepatan dengan 10 Desember 2024 Miladiah, kita mengadakan kajian spesial akhir tahun yang biasanya yang mengisi khusus hari Selasa adalah Ustaz kita, Ustaz Amin Nur Bahri, yang pada kesempatan hari ini kita ingin duetkan ya, dengan Ustaz Ridwan Hamidi, yang kedua-duanya adalah beliau termasuk pakar ya dalam bidang hadis, yang tentu ini adalah menjadi pelajaran buat kita semuanya, karena pada era sekarang ini banyak kita sebagai seorang muslim menyadarkan amaliyah pedoman kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi ternyata yang menjadi sandaran adalah bukan yang sebenarnya, dan ini sangat menyesatkan. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini kita akan mencoba bagaimana di dalam beramal, terutama yang terkait dengan masalah fikih, kita betul-betul merujuk kepada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, tema yang kita ambil adalah urgensi memahami hadis Nabi di era modern. Sudah dipesan beliau. Yang betul-betul kita mempelajari, memahami hadis yang betul-betul bersandar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan kita betul-betul akan menjadi amalan yang makbul, amalan yang diterima. Karena Rasulullah pernah bersabda juga, man amila amalan laisa fihi amruna fa huwa raddun. Jadi suatu amalan ketika tidak disandarkan pada pedoman, pada tuntunan yang benar Al-Quran maupun Al-Hadis, maka bisa tertolak. Maka pada kesempatan inilah kita ingin mencoba melakukannya kajian akhir tahun, dan kami berharap juga, masih sangat berharap untuk yang akan datang kepada Al-Ustaz Amin Nur Bahri untuk tetap berkenan setiap hari Selasa masih membersamai kita menebarkan ilmunya. Nah, kali ini karena tahun 2024 kita coba ini adalah menjadi kajian spesial untuk di 2024 ini. Untuk itu tidak banyak yang kami sampaikan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Al-Ustaz kita yang sudah berkenan membersamai pada acara siang hari ini. Alhamdulillah acara ini ada yang langsung di sini dan juga live di YouTube, sehingga para jamaah bisa menikmati melalui kanal yang sudah ada. Baik, terima kasih. Demikian yang kami sampaikan. Jazakumullah khairan katsir.
Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita dengarkan sambutan dari Bapak Direktur DPPI UI. Kami aturkan terima kasih. Hadirin yang semoga Allah selalu cintai, mari beranjak ke acara selanjutnya, yaitu kajian hadis. Ia akan disampaikan oleh Ustadz Aminul Bait STPA dan Ustadz Ridwan Hamidi LC MPIMA. Kepada Ustadz Aminul Bait dan Ustadz Ridwan Hamidi, kami persilahkan untuk hadir di tengah-tengah kita di kursi yang telah disediakan. Enggak. Ini saya, Pak. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Ini kabarnya Ustaz. Alhamdulillah baik. Masya Allah. Ini sebelah mana? Antum di tengah. Oke. Baik, alhamdulillah Ustaz Amin dan Ustaz Ridwan sudah hadir di tengah kita. Acara kajian akan dipandu oleh seorang moderator, yaitu Abang Khairul Fahmi. Kepada beliau saya persilahkan. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, senang sekali pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali di kajian Selasa siang, namun dengan edisi spesial, yakni di tengah-tengah kita sudah hadir dua orang dari mubalik yang ceramah-ceramah beliau sering kita nikmati di berbagai kanal YouTube dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Kami sampaikan selamat datang Ustaz Ami, Ustaz Ridwan ke UI, dan mudah-mudahan nanti kajian ini dapat memberi insight atau pengetahuan baru, ya, atau mengingatkan kembali dan memotivasi kami untuk sama-sama tidak putus asa dan tidak patah semangat untuk belajar agama Islam. Mungkin di sebagian kita sudah sepuh, sudah pensiun dan sebagainya, tetapi tetap semangat untuk belajar Islam. Baik, insya Allah untuk tema yang pada siang hari ini adalah urgensi atau begitu pentingnya keharusan yang mendesak untuk kita memahami hadis di era modern ini. Baik, telah hadir yang di samping kiri saya beliau Ustaz Ridwan Hamidi, kemudian di sebelah ujung Ustaz Amin Al-Baik. Kami tidak perlu berpanjang lebar untuk mengenalkan beliau berdua karena Bapak Ibu hadirin sudah mengenal beliau. Untuk yang pertama kami mohon Ustaz Amin Al-Baik Saya dulu. untuk bisa menyampaikan materi tentang biografi dahulu tentang penulis kitab Bulughul Maram. Apa yang bisa kita ambil, kita pelajari dari beliau ini, karena beliau sudah ratusan tahun yang lalu telah menulis kitab ini, namun sampai saat ini masih kita pelajari, kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Kepada beliau kami silakan. Mohon izin, Ustaz. Ini saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Yang kami hormati Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Ridwan Hamidi hafizahullah ta'ala wa ra'ah,
yang kami hormati pula Bapak Direktur Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Ibu para sivitas akademis, serta jamaah sekalian yang semoga kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, layak kita haturkan kehadirat Allah di siang yang diiringi dengan rintik-rintik gerimis di dataran atas Jalan Kaliurang di kampus terpadu Universitas Islam Indonesia. Allah kumpulkan kita dalam rangka belajar bareng yang insya Allah nanti sesinya lebih panjang dibandingkan sebelumnya. Maka yang biasanya sampai jam 1 Anda sudah ngantuk, berarti untuk kali ini harus lebih bersabar karena kita sampai jam 2 insya Allah Mas ya. Sampai jam 2. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan besar beliau ketika mendakwahkan Islam kepada umat manusia. Untuk hanya menyampaikan sebuah hadis, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi tantangan berat. Sehingga ketika beliau di awal saat berdakwah di kota Mekah hanya menyampaikan 1-2 pesan, tapi dihadang oleh banyak masyarakat. Dan kita diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa menyampaikan apapun, di waktu kapanpun, di tempat manapun. Maka tinggal ada pada 2 pilihan. Yang mau kita sampaikan itu sebuah kebenaran ataukah kebatilan. Sebab masing-masing tentu ada konsekuensinya. Untuk bisa menyampaikan sebuah kebenaran, kita tidak harus menjadi sosok ulama kibar. Karena ada banyak sekali beberapa pelajaran ilmu yang bisa kita akses kemudian kita teruskan ke tempat yang lain. Karena sebenarnya kita menyampaikan itu sifatnya hanya sebatas meneruskan apa yang sudah ada, kita sampaikan ke tempat yang lain. Dan itu yang menjadi motivasi bagi kami ketika kita menyampaikan sesuatu, bukan karena saya seorang ulama atau orang yang pantas untuk berbicara masalah agama, tapi kita ingin mengambil bagian dari apa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang sudah pernah menyampaikan kebenaran, sehingga cuma mencomot disampaikan ke tempat yang lain. Kalau kemudian itu bisa berkembang, disebarkan oleh orang lain, walhamdulillah, itu bagian dari keberkahan yang Allah turunkan. Bukan karena peran besar kita, tapi kalaupun ada 1-2 orang yang bisa menerima, semoga itu jadi amalan yang terus mengalir. Apapun kebenaran yang kita sampaikan, walaupun hanya sebuah hadis, pesan Nabi SAW, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat. Yang 1 ayat ini bisa dimaknai 1 pesan berharga yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya tidak lupa kita mengucapkan jazakumullah khairan kepada Direktur DP PAI dan juga sivitas akademis yang ada di kampus UI yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar di Masjid Ulil Albab. Kalau nggak salah, kajian ini mulai sebelum pandemi agak jauh ya. Seingat saya sekitar 2017-an. Berarti kalau sampai sekarang sudah berapa tahun? 7 tahunan ya. 7 tahunan. Jadi saya diminta ngisi untuk sesi ini sebab saya bertanggung jawab karena sudah ngisi Bulughul Maram selama 7 tahun ya. Seharusnya kamu bisa presentasi tentang sedikit siapa sih penulis Bulughul Maram itu dan seperti apa kitab Bulughul Maram. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita awali terlebih dahulu dengan membaca biografi Al-Hafidh Ibnu Hajar. Saya punya kekurangannya, hafalan saya pendek, sehingga walaupun sudah membaca, sulit untuk menghafal angka, menghafal nama. Maka saya mohon izin pakai kerpean. Betul nama-nama nggih Pak? Nah, ini saya bacakan sedikit catatan tentang Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama itu sudah sangat sering kita kenal, sudah sering disebutkan dalam banyak sesi kajian. Dan mengenal tokoh itu bagian dari pengantar untuk mencintai. Sebagaimana ungkapan ma'ruf yang kita kenal, tak kenal maka tak sayang.
Saat kita ingin mencintai orang yang baik, orang baik makin dikenal, makin besar rasa cinta kita kepadanya. Oleh karena itu ketika kita mempelajari sirah Nabi SAW, akhlak-akhlak beliau, kemudian bagaimana biografi beliau, akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada beliau SAW. Demikian pula ketika kita mempelajari sejarah para ulama, akan menimbulkan rasa cinta kita kepada mereka. Karena orang baik makin dikenal, kita akan makin cinta kepada mereka. Berbeda dengan penjahat. Semakin kita mengenal Fir'aun, maka kita makin benci sama Fir'aun. Semakin kita mengenal siapa Abu Lahab, kita makin benci dengan Abu Lahab. Tapi kalau orang baik, makin kita kenal orang baik, kita akan makin mencintainya. Maka ketika kita ingin punya seorang yang kita jadikan sebagai panutan, perbanyaklah membaca biografi para ulama, terutama para sahabat dan generasi ulama yang senior setelah para sahabat. Baik, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau termasuk salah satu Amirul Mukminin fil Hadis. Amirul Mukminin fil Hadis, dan gelar ini tidak semua orang memilikinya. Amirul Mukminin fil Hadis seperti Imam Bukhari termasuk di antara yang punya gelar Amirul Mukminin fil Hadis. Syihabuddin itu laqab beliau. Abul Fadl adalah kunyah beliau. Nama aslinya Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad, dan seterusnya. Ada beberapa deretan kakek yang cukup panjang, hingga yang ke-8 namanya Hajar, sehingga sering disebut Ibnu Hajar, dinisbahkan kepada kakek beliau yang ke-8 kalau diurutkan dari nama ayahnya. Al-Kinani Al-Asqalani Al-Misri. Kenapa lebih sering disebut dengan Ibnu Hajar? Sosok tertentu kadang disebut dengan nama atasnya yang paling terkenal. Nah, Hajar ini diantara nama kakeknya Al-Hafidh yang paling terkenal. Kenapa disebut Hajar? Ada yang bilang Hajar itu kan artinya batu ya. Beliau disebut Hajar karena orangnya sangat pendiam, seperti layaknya batu. La yatakallam illa ma yanfa'. Tidak pernah berbicara kecuali yang memberikan manfaat. Maka dikenallah sebagai Hajar. Sehingga kalau dilihat dari pendekatan ini, maka Hajar itu julukan dan bukan nama asli. Nah, kemudian cucunya yang menonjol ini dinisbahkan kepada kakeknya yang menonjol juga, sehingga disebutlah Ibnu Hajar. Seperti juga nama Ibnu Taimiyah. Taimiyah termasuk kakek beliau yang atas, sehingga cucunya yang menonjol dinisbahkan kepada salah satu nama kakek yang atas. Dan beliau dinisbatkan kepada Asqalan. Ini nama sebuah daerah yang kalau kita searching di Google itu tepatnya di sebelah utara Gaza. Tepatnya di daerah sebelah utara Gaza. Berarti Asqalan adalah wilayah Palestina untuk saat ini. Namun beliau sendiri tinggalnya di Mesir. Makanya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Misri. Terus kenapa sering disebut Asqalani? Karena kakeknya pernah tinggal di Asqalan. Jadi asal usulnya dari Asqalan. Nah, leluhurnya itu berasal dari Asqalan. Selanjutnya, Al-Hafidh Ibnu Hajar dilahirkan pada tahun 773 Hijriah. Dan ketika di usia 4 tahun ayahnya sudah meninggal. Sementara ibunya meninggal sebelum itu. Masyarakat kita nyebutnya apa, Pak? Yatim piatu. Ayahnya meninggal di usia 4 tahun, ibunya sudah meninggal sebelum itu. Lalu beliau dirawat oleh orang yang mendapatkan wasiat untuk merawat beliau, namanya Zakiyuddin Al-Kharrubi. Zakiyuddin Al-Kharrubi ini salah satu di antara pedang besar yang ada di kota Mesir. Beliau menghafalkan Al-Quran di usia 9 tahun. Dan itu budaya yang dimiliki oleh masyarakat masa silam. Kaum muslimin dari dulu
sampai ratusan tahun belakangan itu masih berlaku. Sekarang saja yang mungkin budaya itu sudah mulai luntur, meskipun belakangan dikembangkan lagi, walaupun tidak sesemarak masa silam. Maka dulu normalnya anak muslim hafal Quran di usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Normalnya anak muslim. Kalau kita gimana, Pak? Itu dianggap anak yang paling berprestasi. Bukan normal lagi, abnormal, di atasnya normal. Up pakai UP, Pak ya. Bukan pakai AP. Jadi dulu hal yang ma'ruf, sehingga kita kalau membaca biografi para ulama rata-rata hafal Quran di usia 7 tahun, di usia 9 tahun, di usia 10 tahun. Jadi di angka ketika mereka belum sampai mencapai usia balik. Menghafal beberapa kitab-kitab matan fi fununin syatta dari berbagai macam disiplin ilmu di waktu beliau masih kecil, lalu belajar ilmu-ilmu yang lain. Pertama, beliau banyak fokus pada masalah adab dan tarikh. Tsumma hubbiba ilaihi ilmul hadis, hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau, dan ini yang banyak memberikan motivasi bagi beliau, insight bagi beliau untuk banyak belajar hadis. Karena kita tahu Al-Iraqi termasuk di antara ulama kibar dalam masalah hadis. Kemudian guru beliau yang lain yang terkenal adalah Sirajuddin Al-Bulqini, dan di antara yang lain adalah Ibnul Mulaqqin. Ada Al-Bulqini dan ada Ibnul Mulaqqin, dua nama besar yang mungkin sering kita dengar, termasuk di antara ulama yang paling banyak karyanya. Sementara di antara murid beliau yang cukup terkenal adalah As-Sakhawi. As-Sakhawi, dan beliau termasuk di antara ulama ahli hadis, muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karya Al-Hafidz Ibnu Hajar lebih dari 150 karya. Lebih dari 150. 150 itu bukan buku tipis, Pak. Ada yang tipis, ada yang sangat tebal. Kalau menurut Bapak, Bulughul Maram itu tipis atau tebal, Pak? Tipis atau tebal? Coba Bulughul Maram berapa halaman? Buku tebal itu definisi kita tebalnya berapa? 100 itu tebal enggak? 100 tebal. Sebenarnya itu tipis sekali itu, Pak. Untuk disebut buku tebal itu normalnya berjilidnya. Normalnya berjilid. Jadi semangat kaum muslimin untuk membaca yang mengalami penurunan drastis. Kita kan baca segala hal kecuali Al-Quran dan buku. Baca WA, baca tulisan apapun, sampai tulisan di belakang truk yang dibaca. Tapi untuk baca buku, untuk baca Quran, kita sangat lemah. Sehingga kalau kita menyebut buku ini 100 halaman, 100 halaman kan terhitung buku tipis. Tapi bagi masyarakat kita itu sudah dianggap sebagai buku tebal. Bulughul Maram itu risalah, ya mungkin bisa disebut buku tipis ya. Dan Al-Hafidz masih punya banyak sekali buku-buku tebal. Seperti yang paling terkenal, mungkin yang Bapak kenal apa? Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Versi cetaknya beragam. Kalau yang saya punya 15 jilid. Mungkin ada juga yang sekian belas jilid, ya tergantung ukuran font yang digunakan untuk versi cetaknya. Beliau juga punya buku Tahdhibut Tahdhib, Taqribut Tahdhib, Lisanul Mizan, dan beberapa karya yang lainnya yang dominan itu membahas tentang masalah hadis. Termasuk Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, itu juga buku berkaitan dengan masalah hadis. Dan karya beliau termasuk di antara karya yang memiliki bobot ilmiah yang sangat bagus. Sampai dikutip oleh murid beliau yaitu As-Sakhawi, Al-Hafidz Ibnu Hajar pernah mengatakan, lastu radiyan an syai'in min tasanifi li'anni amiltuha fi ibtida'il amri thumma lam yatahayya li may yuharriruha ma'i. Aku belum sepenuhnya merasa puas dengan seluruh karya-karyaku, karena awalnya ketika aku kerjakan itu,
aku belum menyiapkan siapa yang kira-kira bisa ngoreksinya bersama aku. Mayuharriruha ma'i siwaya, selain aku sendiri. Jadi Masya Allah, beliau merasa seperti ini saya itu belum merasa puas. Saat saya membuat karya, pembandingnya itu nggak ada. Kalau pembandingnya orang lain kan, dia bisa ngasih masukan, dia bisa ngasih saran. Nah, Al-Hafidh itu merasa saya nulis sendiri, tak koreksi sendiri. Sehingga bagi beliau ini belum ada orang lain yang bisa melengkapi. Dan terkadang memang dibutuhkan demikian. Beberapa mohon maaf mungkin saya cerita dikit ya, buku yang saya tulis, saya punya proofreader. Ada yang ketika ngedit itu bagus, dan ada yang ketika ngedit ya cuman seperti korektor aja, tipe-tipe di sini yang bagian mana. Nah, ketika kita serahkan kepada seorang ustadz, barulah ketahuan salahmu ada di sini, di sini, di sini. Masya Allah. Itu contoh buku kalau ada orang yang mau menjadi pembanding dalam mengoreksi akan jauh lebih bagus. Sampai salah satu buku terakhir saya yang dikoreksi oleh salah satu ustadznya, Ustadz Nidul Masyud. Beliau saya kasih buku pengantar ilmu waris. Saya merasa ini sudah saya koreksi berkali-kali. Di tangan Ustadz Nidul masih ada banyak catatan. Akhirnya dikembalikan ke kami catatan-catatan itu, dan ya ada yang saya terima, ada yang tidak saya terima. Saya punya alasan mengapa saya menyatakan itu, dan ada yang saya terima. Oh ya, ini benar. Sehingga jadi koreksi berikutnya. Nah, kurang lebih seperti itulah yang dimaksud oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Sampai beliau merasa nampaknya saya belum merasa puas dengan seluruh karyaku karena tidak ada yang bisa membantu saya dalam memberikan masukan, kelengkapan untuk buku ini. Pembandingnya itu nggak ada selain diri beliau sendiri. Nah, ini bukti bahwasanya beliau ketika menulis termasuk di antara orang yang selesai ditulis kemudian beliau koreksi sendiri. Ini kurang lebih berkaitan dengan biografi sederhana tentang Al-Hafidh Ibnu Hajar, dan beliau wafat di bulan Dzulhijjah tahun 852 Hijriah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan mungkin sekali bagaimana atau perbedaan apa kitab Bulughul Maram metode penulisan ini dengan kitab-kitab misalnya Sahih Bukhari dan lain sebagainya. Apa yang membedakan kitab Bulughul Maram? Baik, kitab Bulughul Maram. Bulugh itu artinya apa? Bulugh sampai ya. Baligh itu artinya sudah sampai pada tingkatan tertentu. Kalau al-maram itu artinya tujuan. Sehingga Bulughul Maram artinya sudah sampai tujuan. Orang Jawa nyebutnya wis marem. Itu berarti apa? Sudah sampai tujuan. Ngerti nggih, Pak? Sehingga kitab Bulughul Maram adalah kitab yang dengan judul ini akan mengantarkan pembaca untuk sampai tujuan. Tujuan itu apa maksudnya? Dalil. Sehingga kita ketika beramal tujuannya apa? Untuk mengikuti dalil. Nah, kamu untuk bisa sampai tujuan itu silahkan baca Bulughul Maram yang isinya kumpulan-kumpulan dalil. Min adillatil ahkam. Isinya adalah adillatul ahkam, dalil-dalil hukum. Dari judul saja kita sudah bisa mendapatkan kesimpulan bahwa Bulughul Maram adalah kitab hadis yang ditulis khusus untuk yang berkaitan dengan masalah ahkam, berkaitan dengan masalah hukum. Kita tahu kalau hukum ada 5 hukum yang kita kenal ya, mulai dari wajib sampai hukum haram. Selanjutnya mengenai metode yang digunakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Kalau kita buat sedikit peta tentang buku-buku hadis. Secara umum buku hadis itu ada yang berdasarkan riwayat dan ada buku hadis sekunder, buku hadis primer dan buku hadis sekunder. Buku hadis primer itu buku hadis yang ditulis berdasarkan riwayat, sehingga penulis ngumpulin itu dari hasil apa yang beliau dengar. Seperti kitab-kitab induk, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Imam Ahmad,
kitab Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i yang kita kenal, dan juga kitab-kitab yang lain, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, yang itu banyak dijadikan sebagai kutipan di kitab Bulughul Maram. Itu kitab induk. Kita sebut sebagai buku hadis primer karena penulis ketika menuliskan hadis di situ berdasarkan riwayat. Kemudian ada buku hadis sekunder. Buku hadis sekunder itu dia buku hadis yang mengambil dari primer tadi. Beberapa buku hadis sekunder yang terkenal, Riyadhus Shalihin, tadi dibacakan setelah duhur. Kemudian Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, kemudian beberapa buku yang lain. Ini ditulis oleh mereka dengan merujuk kitab induk. Makanya penulis tidak membawakan sanad, tapi beliau cuma mengatakan waruwina an, dan kita mendapatkan riwayat dari, misalnya dari Sunan Abi Dawud, dari Sunan ini, atau di belakangnya rawahu Muslim, rawahul Bukhari, muttafaqun alaih, dan seterusnya. Baik, Bulughul Maram masuk di posisi yang kedua, kitab sekunder. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar menulis buku Bulughul Maram bukan berdasarkan sanad, beda dengan Sahih Bukhari. Maka pembandingnya sebenarnya bukan Bukhari ya. Kalau Sahih Bukhari dan seterusnya itu perbandingannya dengan Musnad Ahmad, dengan Sunan Abu Dawud atau Sunan Nasa'i dan seterusnya. Jadi kalau kita buat kesebandingan itu kan kelasnya ya. Misalnya apa perbedaan antara UII dan UGM? Nah, itu sekelas. Tapi kalau Bapak bandingkan apa perbedaan antara UII dengan SMA 3 Muhammadiyah misalnya, itu kan nggak banding ya, karena yang satu kelasnya kampus, yang satu kelas SLTA. Nah, kalau mau membandingkan Bulughul Maram, berarti kita bandingkan dengan yang lain. Mungkin lebih tepatnya dibandingkan dengan Riyadhus Shalihin. Selanjutnya, di dua pengelompokan ini, kalau kita rinci, kitab hadis itu secara umum ditulis dengan beberapa metode. Pertama, ada yang ditulis dengan mengikuti urutan bab fikih. Ditulis dengan mengikuti urutan pembahasan bab fikih. Kitab seperti ini disebut dengan kitab sunan. Jadi karena mengikuti urutan bab fikih, maka nanti penulis akan mengumpulkan sesuai dengan urutan bab fikih. Dari thaharah dulu, kemudian setelah thaharah bab salat, setelah bab salat, zakat, puasa, haji. Lalu kemudian bab janaiz. Setelah itu bab tentang masalah jihad, tentang masalah al-hudud wal jinayat, tentang masalah tindak kriminal dan peradilan dalam Islam, kemudian masalah hukum halal haram makanan dan seterusnya. Itu disebut dengan kitab sunan. Bapak kalau membaca kitab Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah akan menemukan metode seperti ini. Urutannya kayak tadi. Kemudian ada kitab yang tidak mengikuti urutan bab fikih, tapi beliau campur dengan bab-bab yang lain. Masalah tauhid, masalah wahyu, masalah adab, masalah iman, masalah akidah, dijadikan satu, kemudian ditulis oleh penulisnya dengan masail atau fusul. Nah, metode ini seperti kitabnya Bukhari yang disebut dengan Kitabul Jami'. Disebut dengan Kitabul Jami'. Maka Sahih Bukhari itu masuk Al-Jami' As-Sahih, kumpulan dari hadis-hadis sahih. Demikian pula Sahih Muslim. Lalu ada kitab yang ditulis berdasarkan urutan nama sahabat yang meriwayatkan, sehingga dikumpulin hadis Abu Bakar semua, di semua bab, mau bab fikih, mau bab akidah, mau bab adab, pokoknya Abu Bakar semua. Nanti hadis dari Abu Hurairah semua, sehingga dimulai dari huruf abjad A, kemudian ba, kemudian ta, terus sesuai urutan nama sahabat. Nah, model seperti ini disebut dengan kitab musnad.
seperti Musnad Imam Ahmad. Kalau Bapak Ibu baca Musnad Imam Ahmad, metodenya seperti itu. Hadis Abu Bakar, nanti hadis apa lagi, Abu Hurairah, terus seperti itu. Sehingga beliau tidak memberikan judul, tapi beliau hanya menyantumkan hadis Abu Bakar sebutkan. Makanya kalau kita ingin tahu hadis Abu Hurairah itu apa saja sih, yang katanya jumlahnya ribuan itu, silahkan buka Musnad Imam Ahmad, nanti Anda akan menemukan banyak sekali hadis Abu Hurairah dikumpulin jadi satu. Nanti hadis tentang siapa dikumpulin jadi satu. Ya. Kemudian ada kitab hadis yang tidak hanya memuat sabda Nabi SAW, tapi juga memuat perkataan sahabat, tabi'in, bahkan ulama tabi'in. Yang ini dikumpulkan menjadi kitab namanya Musannaf, seperti Musannaf Ibnu Abi Syaibah yang terkenal, atau Musannaf Abdul Razzaq. Sudah? Itu beberapa peta berkaitan dengan bagaimana metode ulama dalam menulis kitab hadis untuk yang kelas premier, yang kitab induk. Selanjutnya ada kitab jenis yang kedua, yang sekunder. Ada yang ditulis khusus masalah hukum. Dan yang masalah hukum ini ada yang fokus di Bukhari Muslim, seperti Umdatul Ahkam karya Al-Hafidz Abdul Ghani. Dan ada yang tidak fokus Bukhari Muslim, jadi campur-campur dari manapun bisa, seperti Bulughul Maram. Ada yang dia tidak mengikuti urutan fikih, tidak hanya fokus masalah hukum, tapi semuanya, dan dominan adab, seperti Riyadhus Shalihin karya An-Nawawi. Nah, mereka menulis sesuai dengan latar belakang ketika mereka mengumpulkan hadis itu. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar untuk Bulughul Maram, beliau fokus pada pembahasan ahkam. Saya bawa penjelasan di muqaddimah yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ya. Ketika beliau menyebutkan di pengantar, kata pengantar untuk Bulughul Maram, beliau mengatakan fahadha mukhtasarun yashtamilu ala usulil adillatil hadithiyah lil ahkam syar'iyyah. Bahwa ini adalah mukhtasar, ringkesan, Pak. Makanya saya sebut tadi ya, 100 halaman itu tebal atau tidak, Pak? Bapak sebut tebal, tapi bagi Al-Hafidz Ibnu Hajar itu ringkasan, mukhtasar ya. Ini adalah ringkasan, kitab ringkas, yastamilu, yang berisi ala usulil adillah, beberapa dalil-dalil pokok al-hadithiyah, berupa dalil hadis. Karena itu Bulughul Maram tidak menyebutkan ayat kecuali hanya sedikit saja. Beda dengan Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin Imam Nawawi menyebutkan bab ini, misalnya bab tentang al-ikhlas, maka beliau sebutkan dalil ayat tentang ikhlas, baru kemudian hadis-hadis. Beliau hanya sebutkan al-hadithiyah, dalil-dalil dari hadis, lil ahkam asy-syar'iyyah, yang menyinggung tentang hukum-hukum syar'i. Hukum syar'i tadi ada berapa? Mulai dari wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Sehingga beliau sendiri sudah menegaskan bahwa kitab yang beliau tulis itu sifatnya adalah kumpulan dari hadis-hadis yang menjadi dalil pokok berkaitan dengan masalah kesimpulan hukum syar'i. Maka Bulughul Maram itu ditulis berdasarkan urutan hukum fikih. Bab thaharah, setelah itu apa? Salat, zakat, terus apa tadi? Thaharah, salat, zakat, puasa, haji. Kemudian beliau membahas masalah al-hudud wal jinayat, terus beliau membahas masalah jihad, lalu kitabul at'imah, bab tentang masalah halal haram makanan. Nah, di bagian akhir Al-Hafidz Ibnu Hajar baru menyebutkan kitabul jami', kitab yang isinya macam-macam. Itu isinya tentang masalah nasihat, kemudian zikir-zikir dan doa-doa, itu di bagian akhir dari kitab Bulughul Maram. Wallahu a'lam. Mau koreksi Ustaz?
informasi ilmu yang dapat kami terima ini. Mudah-mudahan ini kita mengingat dan menjadi motivasi kita untuk selalu belajar. Ya, usia tidak mau tua mau muda harus tetap belajar, terutama masalah hadis yang menjadi panduan kita dalam keseharian kita. Barakallahu fiikum. Baik, untuk selanjutnya kami mohon Ustaz Ridwan bisa menyampaikan materi. Jadi di kehidupan sehari-hari kita itu menemukan derajat-derajat hadis yang berbeda-beda, mulai dari sahih, hasan, munqati dan lain sebagainya. Nah, bagaimana menyikapi perbedaan hadis, derajat hadis ini? Apakah seluruhnya yang harus kita gunakan hanya sahih saja, atau boleh yang derajat hasan, atau kadang boleh yang dhaif? Ini gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alamul Qur'an, khalaqal insana min 'alaqin bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana yaqulul Qur'an min ba'd. Bersama seluruh PPKI kami sedang membaik. Masya Allah, nastu Ustaz. Pertama saya berterima kasih atas undangan yang diberikan, dan ini tentu saja tema yang sangat selalu menarik, urgen, yang penting. Jadi sesuai dengan judulnya, kalau kita di sini ada urgen, penting, muhim. Sekarang ini kita dihadapkan pada pilihan-pilihan. Pilihan itu ada yang agak penting, dan sangat penting. Atau silakan mau dibuat dalam 3 skala, 5 skala, pokoknya kita dihadapkan pada pilihan-pilihan dan kita sudah harus memilih mana yang lebih penting dan yang penting, mana yang paling penting dan semua yang lebih penting. Inilah perilaku seorang muslim, apalagi seorang penuntut ilmu yang memang dihadapkan pada pilihan-pilihan. Kemudian yang kedua, kondisi sebenarnya saya mengoreksi ketika yang disampaikan dari pakar di sini yang tidak tepat. Wah. Sebenarnya dibahas sama sopan dan harus beliau sudah menyinggung bahwa kita ini menyampaikan apa yang kita ketahui dan dibahasnya mungkin dengan kalau saya ini disclaimer itu saya dari beliau mencoba dengan caranya saya bukan pakar namanya. Ketika saya mencoba itu belajar di Mediu, saya juga belajar di kampus yang sama dan saya pernah mencoba konsentrasinya di
saya juga, jadi tapi kita sama-sama belajar lebih tepatnya. Dan alhamdulillah tadi penjelasan Ustaz kita sudah sangat memadai, dan apa yang tadi disampaikan itu sebagai berarti dari fondasi bagaimana kita mengangkat proses belajar kita, apalagi berinteraksi dengan hadis. Sebelum menjawab yang ditanyakan, jadi saya ingin menjawab satu juga menghubungkan apa yang sudah tadi disampaikan, bahwa Imam Malik bin Hajar betul-betul bukan cuma sekedar seorang alim, tapi teladan bagi kita semua. Saya termasuk yang tadi inspirasi dari beliau, sehingga saya termasuk kuliahnya Rajitol, yang jelas tidak ini. Artinya saya sejak TK sampai sekarang saya baru memilih untuk belajar agama, karena ternyata ini harus dikuasai banyak sekali dan nggak linear. Hanya S1 di Madinah, saya masuk kuliah 30 tahun yang lalu di siswa Madinah, dan ketika ambil S1 kemudian lanjut S2 yang pertama dengan S2 yang kedua, kemudian S3 yang pertama dan S3 yang kedua, saya berbeda. Nggak linear semua, dan termasuk bidang yang saya geluti di luar jalur pendidikan formal itu juga nggak sama dengan yang saya tempuh dalam pendidikan formal. Saya terinspirasi dari Al-Hafidz bin Hajar. Jadi saya menempuh itu karena saya merasa bahwa saya ingin mendapatkan dua-duanya dengan dua pendekatan, pendidikan formal dan non formal atau informal. Dari Ibnu Hajar ketika kita baca biografinya tadi sudah disampaikan, dan alhamdulillah itu sudah memberikan dalam ulasan yang sangat singkat, tapi memberikan gambaran yang cukup untuk kita memahami siapa sosok Al-Hafidz bin Hajar. Menguasai sudah banyak ilmu, dan ilmu yang beliau kuasai tadi sampaikan bahwa dia awalnya belajar sejarah, baru kemudian belajar hadis. Saya termasuk ilmu yang gitu kan, dan saya tertarik dengan sirah Nabawiyah. Saya punya sekolah sirah. Kalau di Indonesia mungkin sebagian ikhwan akhwat atau sekalian mengenal ada beberapa orang yang senang dengan sirah Nabawiyah, mempelajari sirah Nabawiyah, dan punya lembaga khusus sirah. Seperti Asyari dengan akademi sirahnya, Ustaz Asyaf Sobari dengan sirah Komite Indonesia-nya, jadi saya termasuk yang suka juga sirah dengan sekolah sirah. Kita bisa ketemu ketika kita bertiga atau kadang-kadang berdua, tapi tidak bisa karena masing-masing sendirian. Tapi pernah kita bareng-bareng untuk kemudian punya program, dan kita pernah mengadakan juga pertemuan untuk sirah Nabawiyah di tingkat nasional, karena kita ingin harus utamakan memahami Islam dengan pendekatan sirah. Sebab sirah punya hubungan yang sangat erat dengan hadis. Cuma rasanya yang berbeda kalau kita belajar dengan pendekatan sirah dengan kalau kita menggunakan pendekatan hadis. Semuanya akan sampai pada pemahaman syariat secara utuh, tapi soal sentuhan yang bisa jadi akan terasa berbeda. Nah, Alhamdulillah Ibnu Hajar yang sebenarnya dikatakan awalnya tertarik pada tarikh dan sejarah yang sangat kuat, itu yang kemudian menginspirasi. Saya berusaha untuk mengharapkan takrib tadi dari beliau, meskipun yang tercapai cuma 75%, nggak sampai kanan. Dan baru setelah itu kemudian mendalami hadis. Saya juga beberapa mendalami hadis. Karya-karya beliau ada belakangan, dengan cara saya belajar sendiri. Dan ini sekaligus saya mengakui secara jujur untuk menunjukkan bahwa saya tidak pakar. Jadi Bulughul Maram saya cuma menghatamkan sekali, dan mengambil satu Bulughul Maram cuma sekali. Tapi kalau yang belajar sendiri baru sampai 10 kali yang hatam. Dan ketika saya kemarin diingatkan oleh beliau yang berbantu acara hari ini, saya kemarin misalnya dari Bali, saya baru menghatamkan setengah Bulughul Maram kemarin sampai tadi sebelum masuk ke masjid. Karena saya kan caranya Al-Hafidz bin Hajar belajar untuk menguasai sesuatu yang ada dalam pendekatan, dan saatnya itu kan murojaah. Dan ketika kita mengenal beliau menyebutkan bab dan sistematikanya dengan cara khusus, tadi sudah disinggung oleh Ustaz kita, di mana taharah, sholat, janais, kemudian zakat, puasa, haji, wudu, nikah, itu kan ada kerangka yang belum dikenalkan pada kita. Nah, makanya kemudian sangat bagus kalau kita berada di kampus. Apa yang
sudah biasa kita bentuk dalam tradisi ilmiah, memahami sesuatu dengan rangka yang ada pola yang membentuk, itu diteruskan dalam proses belajar kita. Tapi kadang-kadang ini jadi salah satu kelemahan yang belajar di kampus, kadang-kadang terjadi tuntas. Saya dulu pernah belajar dikenalkan karena kebetulan jurusan saya tadi fikih sunnah. Fikih sunnah itu artinya bagaimana memahami sunnah, bagaimana memahami hadis. Disodorkan sekian banyak kitab dan bagaimana cara memahami kitab. Tapi kalau di beberapa kampus itu ada yang modelnya seperti pengantar ilmu, jadi pengantar ilmu hadis. Cuma pengantarnya cuma diantarkan tapi tidak masuk atau masuk ke nyampe-nyampe. Kita tidak bisa membicarakan tapi bagaimana cara kita memahami hadis, karena memang dari sini memahami. Nah, ini yang sekaligus saya sebagai motivasi pada sekolah saya yang terus antusias untuk kajian dan soalnya ya disebutkan kepada hari ini adalah bukti ibadah, jadi belum sampai setengahnya sudah jadi mau sampai selesai ya harus siap-siap nampak sepanjang.